Ketika kau telah berada pada puncak tertinggi, tak akan ketemukan jalan lagi selain jalan turun. Maka membumilah Kiswara. Matahari pagi menyingsing membangunkan kami yang tertidur pulas di pos 4 sedari tadi malam. Hawa dingin bulan September yang kami kira akan cukup mengkhawatirkan, ternyata alhamdulillah justru tubuh kami kehangatan, serta alas tidur kami juga empuk dikarenakan jerami-jerami kering yang kami tumpuk. Subhanallah, sungguh hari ini hari yang cerah. Saya bersyukur bisa melihat Rinjani lebih dekat. Dan menurut saya, pembuktian syukur yang paling kentara adalah mengawali hari dengan melangitkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Melanjutkan perjalanan dari pos 4 menuju Pelawangan, kami beranjak jam 9 menaiki jurang penyesalan yang terkenal itu. Ih, seger. Sehelo. Sehelo. Apa bahasa Bandungnya dicoba, Bang? Dicobian, Bang. Dicobian nanasnya, Bang. Dapat orang dari Sunda itu. Amin. Inilah baru-baru orang Sunda nih. Dicobian. Mun sasak dicoba nih. Dan ya, itu kawan-kawan asal Bandung yang mendaki perdana ke Rinjani, dan kami ajak ikut saja ke rombongan kami biar ramai. Setelah berjalan hampir 1,5 jam, akhirnya kami sampai di Pelawangan Sembalun yang berada di ketinggian 2688 meter di atas permukaan laut. Kami beristirahat sebentar, kemudian di jam 10.30 kami langsung beranjak turun ke Danau Segara Anak, mengingat kepulan kabut yang semakin tebal, yang itu tentu membatasi jarak pandang kami, dan juga tidak mungkin untuk mendaki ke puncak Rinjani di jam 10 siang seperti ini. Jadi dengan sangat terpaksa kami harus turun. Mungkin belum saatnya untuk ke sana, dan saya teringat ungkapan orang-orang tua Gumi Sasak Lombok yang kurang lebih mengatakan begini. Bagi orang-orang Sasak, hanya orang-orang yang lurus niatnya yang bisa sampai ke Rinjani. Colet sambal Lombok. Wah, terbaik. Apakah jangan-jangan saya ingin berdiri di atas sana hanya demi eksistensi, atau hanya untuk kepuasan semu dunia maya hari ini, atau mungkin untuk kesombongan diri? Padahal, bukankah semakin tinggi tempat kaki ini berpijak, justru dada ini malah semakin sesak? Mungkin benar niatan saya ke puncak Rinjani belum lurus, sehingga saya belum bisa berdiri di atas sana. Setelah berjalan 2 jaman lebih, kami bertemu dengan para pendaki lokal asal Sakra yang baru balik dari Danau Segara Anak dengan membawa beberapa hasil tangkapan ikan hasil mancing. Hasil mancing di danau. Kami mengobrol sebentar, menanyakan jarak danau dari sini apakah masih jauh atau tidak, dan mereka mengatakan 2 jam lagi. Kami lanjut berjalan hingga akhirnya dari kejauhan nampak warna biru yang dikaburi warna kabut, dan ternyata itulah Danau Segara Anak. Cantik, subhanallah. Setelah berjalan turun dari Pelawangan 4,5 jam lebih, tepatnya dari jam 10.30, dan sampai di sini jam 3,
Akhirnya, danau cantik Segara Anak yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut ini, airnya bisa saya minum. Setelah mengisi perut yang keroncongan, saya mencoba untuk jalan-jalan sore ceritanya. Untuk melemaskan badan, tiba-tiba tak disangka di sini saya bertemu kawan rumah yang ternyata dia juga mendaki ke sini via Torian bersama 10 orang lebih. Mereka adalah Buyung, Rai, Robi, dan kawan-kawan lainnya. Nah, yang bahagia sekali dapat memancing ikan sebanyak ini adalah kawan-kawan Bandung tersebut. Yang gondrong ini namanya Bang Sandi. Dapat ikan banyak, Bang. Menang lauk loba. Kalau bahasa Sasaknya mu empak luwe. Nah. Di sisi lain, anggota tim pendakian saya, Wahyu dan kakak Riyad, sibuk memancing di pinggiran danau Segara Anak. Bisa dibilang pembuangannya. Saya juga bingung kenapa mereka lebih tertarik memancing di air keruh seperti ini. Alasannya ternyata ikannya di sini lebih besar dan bisa ditangkap langsung menggunakan tangan karena dangkal. Menjelang maghrib, kami turun ke sisi timur laut Danau Segara Anak untuk mengambil air minum. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung minum di air Danau Segara Anak saja? Ternyata setelah saya minum, airnya payau dan rasanya hambar ketika kita gunakan untuk menyeduh kopi. Malamnya kami makan besar bersama kawan-kawan Bandung, menyantap ikan hasil memancing tadi sore ditemani nasi Arab buatan Ustaz Fatria. Di sini saya melihat dan merasakan bagaimana perbedaan itu ada, tapi justru berkombinasi menjadi sesuatu yang wah. Baik, selamat makan, selamat malam, selamat istirahat, dan besok lanjut lagi.